Halo Sobat WK, selamat siang Sobat WK, sahabat Warta Kota dan juga Tribuners dimanapun berada. Pada siang hari ini kita mau podcast lagi nih. Saya sudah bersama dengan Bang Andri S. Permana yang merupakan sekretaris dari DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tangerang, sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Tangerang, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tangerang dan juga Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang. Siang hari ini, selamat siang Bang Andri, sehat Bang Andri? Siang, Bang Gilbert. Alhamdulillah, puji Tuhan. Bang Andri, kita mau sedikit ngobrol tentang PDI Perjuangan, khususnya di kota sebagai anggota pemilik partai yang terbanyak di DPRD Kota Tangerang ya, ada 10 anggota DPRD Kota Tangerang yang dari PDI Perjuangan. Bang Andri, di pemilu 2019, 10 anggota DPRD Kota Tangerang itu dari PDI Perjuangan. Di 3 tahun ini orang itu berasal dari partai PDI Perjuangan sejak dari tahun 2019 lalu. Nah, 3 tahun ini Bang Andri, seperti apa Bang Andri dari PDI Perjuangan sendiri melihat perkembangan dan kondisi Kota Tangerang hingga di awal tahun 2022 ini Bang Andri? Bisa dijelaskan Bang Andri? Ya, terima kasih Bang Gilbert. Izin buka masker ya? Ya. Jadi semua yang terlibat di proses produksi ini sudah di swab antigen dan hasilnya negatif. Yang pertama saya mau ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Kota Tangerang karena pada pemilu yang lalu di tahun 2019 telah mempercayakan aspirasi politiknya kepada kami PDI Perjuangan, dan kami yakinkan bahwa aspirasi politik saudara-saudaraku sekalian yang kemarin mempercayakan kepada PDI Perjuangan akan tetap kami kawal dan akan tetap kami perjuangkan sampai nanti kita ketemu di pemilu 2024, dan saya yakin dan percaya aspirasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kemarin mempercayakan aspirasi kepada PDI Perjuangan tidak akan pernah kami sia-siakan. Nah, Bang Gilbert, dalam perjalanan kita ya sebagai partai pemenang di Kota Tangerang, akhirnya ada beberapa pendekatan yang kita coba lakukan dalam menganalisa bagaimana sih kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi di Kota Tangerang. Akhirnya ini kan menjadi hal yang tidak bisa normatif dalam hal pendekatan analisanya, karena pandemi akhirnya menjadi variabel yang mempengaruhi kehidupan banyak masyarakat, tidak hanya di Tangerang, tapi di seluruh dunia. Nah, untuk itu akhirnya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di tahun nomor 23 tahun 2014 bahwa ada 3 fungsi DPRD dalam menjalankan tugas kedewanannya. Pertama adalah fungsi budgeting. Dari awal kami bertugas menjabat di tahun 2019, kita melakukan kerja penganggaran untuk APBD 2020. Kita memang titik beratkan kepada hal-hal yang memang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Itu yang menjadi amanah target pencapaian indikator makro pemerintahan Pak Arief Wismansyah dan Haji Sarudin di RPJMD beliau. Nah, itu yang coba kami pertahankan di tahun 2021 dan 2022. Namun, di 2020, di masa pandemi itu ada yang namanya COVID-19 yang itu akhirnya mempengaruhi semua tatanan. Akhirnya hari ini masyarakat Kota Tangerang mau nggak mau beradaptasi dengan kondisi itu. Nah, perlambatan ekonomi di tahun 2020 yang akhirnya di tahun 2021 akhir dan di awal 2022 ini yang coba kita kejar, ini menjadi sebuah catatan bahwa ada beberapa hal yang menurut saya pencapaian pemerintahannya Pak Arief Wismansyah yang juga harus diapresiasi, karena pemerintahan hari ini Pak Arief Wismansyah dengan pendekatan berbasis digital. Jadi hari ini pemerintahan digitalnya Pak Arief Wismansyah salah satunya juga memberikan ruang kepada publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, dan juga akhirnya memangkas birokrasi dalam proses pelayanan publik. Ini sebuah catatan yang menurut saya harus diapresiasi. Namun, ada beberapa hal juga yang menjadi catatan minor dalam perjalanan pemerintahan Pak Arief Sarudin. Hal-hal yang sifatnya pendekatan fisik hari ini yang tidak secara langsung berkaitan, berdekatan, dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak harusnya juga mulai dikurangi. Karena politik pencitraan di akhir periode beliau ini yang akhirnya malah khawatirnya menjadi bumerang. Masyarakat hari ini sebenarnya tidak terlalu butuh pembangunan infrastruktur yang hanya mengedepankan sisi estetika.
masyarakat tidak juga butuh bangunan-bangunan artifisial. Masyarakat hari ini sangat butuh pendekatan berbasis non-fisik. Karena bagaimanapun juga di target RPJMN yang menjadi turunan kita realisasi RPJMD itu ada yang namanya pembangunan non-fisik, yaitu pembangunan manusia berdaya saing. Pembangunan SDM ini menjadi penting. Karena kekuatan sebuah bangsa, kekuatan masyarakat, kekuatan kota Tangerang ini bukan di bangunan infrastrukturnya, bukan di postur PAD-nya yang besar, tapi sejauh mana masyarakat kita hari ini mampu diberdayakan dan memberdayakan dirinya dalam proses pembangunan di kota Tangerang. Jadi catatan minornya adalah bagaimana caranya proses empowering masyarakat ini, bahwa civil society di kota Tangerang ini harus dilibatkan. Karena kalau bicara ciri khas dari open government, pemerintahan terbuka, yang paling khas adalah keterlibatan publik. Ini yang menurut saya harus ada pendekatan yang lebih lah di pemerintahannya Pak Arief. Walaupun sudah mulai diinisiasi, dan yang paling krusial bagi saya percepatan ekonomi di masa pandemi ini menjadi catatan paling krusial yang harus segera dikejar sama pemerintah Kota Tangerang. Nah, terus Bang Andri, seperti Bang Andri tadi bilang, PR dari Pemkot Tangerang yang utama adalah memiliki masyarakat yang mampu berdaya saing. Itu sama seperti tema dari HUT Kota Tangerang ke-29 kemarin, Bang Andri, ya, yang juga pemerintah Kota Tangerang mengusung tema sehat dan berdaya saing. Nah, kalau dari PDI Perjuangan di Kota Tangerang ini sendiri, seperti apa kontribusi yang akan dilakukan ke depannya nanti untuk membangun dan juga mewujudkan yang harus dilakukan oleh Pemkot Tangerang untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya saing? Seperti apa, Bang Andri? Jadi gini, Bang Gilbert, fungsi partai politik itu kan salah satunya adalah sarana perjuangan rakyat ya. Bagaimana caranya partai politik sebagai sebuah wadah menghimpun aspirasi sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bahwa akhirnya masyarakat yang mempercayakan aspirasi kepada partai politik bisa mendapatkan hidup yang lebih layak dan segala macam. Tapi juga ada fungsi partai politik sebagai wahana untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, hari ini PDI Perjuangan hadir di Kota Tangerang akan memenuhi aspek itu. Yang pertama adalah bahwa salah satu elemen partai politik adalah legislatif. Kami 10 orang di DPRD, kebetulan, dan terima kasih atas kepercayaannya masyarakat Kota Tangerang, PDI Perjuangan dipercaya sebagai partai pemenang. Hari ini Ketua DPC kami, Bapak Gatot Wibowo SIP MIP, menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD. Ini kan juga bagi saya sebuah blessing, sebuah anugerah bahwa perjuangan untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat harusnya bisa lebih mudah karena kita punya Ketua DPRD. Nah, PDI Perjuangan hadir, salah satu instrumennya adalah kami di DPRD dengan mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat itu tadi. Jadi kalau dasar aturan itu kan di Permendagri 86 2017, ada 3 aspek pendekatan, ada aspek pendekatan teknokratis yaitu milik teman-teman eksekutif, ada aspek pendekatan aspiratif, itu yang salah satunya kami miliki selain musrenbang. Jadi selain musrenbang, aspek pendekatan aspiratif itu adanya di anggota DPRD melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Nah, melalui itu kami pada saat melakukan reses 10 anggota DPRD turun langsung ke masyarakat, kita melakukan belusukan dan kita melakukan cek langsung ke lapangan apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan dan aspirasi masyarakat, itu yang kami bawa. Untuk akhirnya kami perjuangkan melalui pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan politis. Karena produk APBD sebagai sebuah produk politik itu yang nanti kami bahas dari DPRD bersama dengan eksekutif. Itu salah satu hal yang hari ini PDI Perjuangan hadir memberikan kontribusi di Kota Tangerang apa sih ya, melalui legislatifnya. Terus yang kedua, kami punya pengurus itu sampai di tingkatan ranting, Mas, dan anak ranting, tingkatan kelurahan dan RW. Hari ini akhirnya kader-kader PDI Perjuangan sudah hadir sampai di level RW. Itu yang akhirnya memudahkan kami untuk bisa memotret permasalahan sampai di level terkecil, yaitu lingkungan di tingkatan RW. Ini yang membuat kami akhirnya semakin cepat dan semakin dekat dengan permasalahan. Itu yang nanti akan kami bawa di DPRD, dan kita akan tugaskan ke teman-teman di masing-masing komisi untuk segera diselesaikan. Jadi memang ada pendekatan politis, partai politik hadir di sana, bahwa kita menjadi sebuah kanal masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya agar bisa segera dibuat sebagai sebuah kebijakan yang menyelesaikan permasalahan di Kota Tangerang. Berarti ya seperti tadi Bang Andri bilang, sampai di tingkat lingkungan tetangga pun berarti ya PDI Perjuangan sudah hadir di masyarakat, Bang Andri ya. Siap, Bang Andri.
Untuk selanjutnya Bang Andri, di pemilu 2024 Bang Andri, bagaimana cara atau strategi dari PDI Perjuangan? Apakah sudah menetapkan calon-calon sebagai nanti menjadi caleg di pemilu 2024 nanti dengan mengetahui permasalahan di masyarakat hingga ke lingkungan tingkat RT RW? Apakah sudah ada rencana atau strategi yang sudah ditetapkan hingga tahun 2024 nanti Bang Andri? Oke, jadi yang pertama, rekrutmen itu adalah 70% pekerjaan. Jadi saat kita mampu melakukan rekrutmen, kita mampu akhirnya merekrut kader-kader yang baik, itu 70% pekerjaan selesai lah. Tinggal 30% pekerjaannya akhirnya kita melakukan kaderisasi dan sebagainya dan sebagainya. Dan PDI Perjuangan hari ini sebagai partai, satu-satunya partai di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi ISO terkait pengelolaan manajemen kepartaian. Jadi kalau terkait masalah prosedur, mekanisme, rekrutmen caleg dan segala macam, PDI Perjuangan menjadi partai yang lebih matang. Kami sudah berpengalaman mengelola pemenangan. Jadi sebelum sampai perdebatan, gimana sih proses rekrutmennya? Sampai sistem pemilu pun, PDI Perjuangan sudah partai yang paling matang. Kita pernah memenangkan pemilu berbasis suara terbanyak. Begitupun juga kita pernah memenangkan pemilu berbasis proporsional terbuka. Jadi di 99 hari itu masih nyoblos partainya, kita bisa menang. Dan begitu era di mana pemilihan dengan suara terbanyak, PDI Perjuangan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat menang 2 kali. Jadi ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang memang matang dan settle secara mekanisme dan manajemen organisasi. Jadi kita punya mekanisme internal, proses penjaringan. Hari ini kita sedang dalam proses monitoring, kita sedang dalam proses melakukan pemetaan terhadap figur-figur yang nantinya bisa juga terlibat dan dilibatkan dalam proses pemenangan partai melalui pemilihan legislatif ke depan. Jadi baru sampai pada tahapan kita melakukan monitoring. Oke, siap Bang Andri. Untuk selanjutnya Bang Andri, pertanyaan dari strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Partai PDI Perjuangan terkait dengan pemilu 2024 nanti. Pastinya dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang suara terbanyak di pemilu 2019 lalu ingin mengulangi kesuksesan di 2024 nanti. Apakah sudah ada strategi dan kebijakan yang ditetapkan dari PDI Perjuangan ke depannya, Bang Andri? PDI Perjuangan adalah partai yang memang secara fatsun kita beruntung, kami beruntung, kita punya Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang menjaga PDI Perjuangan tetap pada rel ideologinya. Kita beruntung, kami beruntung punya sekretaris jenderal yang matang secara organisasi yang bisa membawa PDI Perjuangan sebagai partai politik yang kuat secara akar tradisional dan kulturalnya, tapi menjadi modern saat berbicara manajemen organisasinya. Dan terkait masalah strategi pemenangan, kami yakin DPP partai juga akan memberikan kebijakan-kebijakan dan arahan yang nantinya sama seperti periode sebelumnya akan membawa PDI Perjuangan kembali memenangkan pemilu di tahun 2024. Namun sekali lagi berbicara kultur, walaupun kultur di setiap daerah itu berbeda, ya alhamdulillah apa yang menjadi kebijakan DPP akan selalu linier terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pemilih di tempat kita. Nah, berbicara strategi, apa sih yang menjadi strategi PDI Perjuangan? Hari ini akhirnya kita harus berbicara segmentasi pemilih. Ini yang agak berbeda mungkin di beberapa wilayah. Nah, PDI Perjuangan akhirnya menjadi partai yang hadir di semua segmentasi. Berbicara basis gender. Hari ini PDI Perjuangan dari 6 anggota DPRD perempuan di Kota Tangerang, 4 dari PDI Perjuangan. Jadi saat berbicara isu gender, PDI Perjuangan masih menjadi yang terdepan memperjuangkan isu gender. Terus yang kedua, berbicara segmentasi berbasis profesi, hari ini anggota DPRD Kota Tangerang diwakili dan mewakili segmentasi profesi dari berbagai macam kalangan profesi. Dan yang paling penting adalah berbicara segmentasi berbasis usia. Hari ini Ketua DPC PDI Perjuangan umurnya baru 40 tahun, 41 tahun. Sekretaris DPC-nya umurnya 35 tahun. Bahwa partai ini bisa memenangkan pertempuran. Karena kemarin di 2019 komposisi pimpinan partainya masih sama. Ketuanya masih Mas Gatot dan saya sekretarisnya. Di usia yang muda di hari itu, saya dan Mas Gatot
Alhamdulillah berkat dukungan seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan mampu memenangkan pertempuran pemilu 2019. Dan hari ini kami yakin energi muda yang ada di PDI Perjuangan Kota Tangerang, didukung oleh masyarakat Kota Tangerang, kami yakin kita akan mampu memenangkan pemilu di tahun 2024. Itu juga berkat doa dan dukungan dari masyarakat Kota Tangerang pada umumnya. Tadi seperti Bang Andri bilang, masih muda dari susunan keanggotaan dari PDI Perjuangan ini. Dan di era saat ini nggak bisa dipungkiri bahwa era milenial juga sangat-sangat berpengaruh pada saat nanti pemilihan suara. Apakah ada strategi khusus untuk mengatasi para generasi muda ini yang akan nantinya mengikuti pemilu pada 2024 nanti, Bang Andri? Yang pasti kalau kata Sohogi itu idealisme adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh anak muda ya. Akhirnya anak muda itu identik dengan progresif dan revolusioner. Anak muda itu identik dengan hal yang sifatnya menyerempet bahaya. Seperti pidatonya Bung Karno, bervivere kolosolah dirimu kecuali bervivere koloso terhadap Tuhan. Hiduplah menyerempet bahaya. Akhirnya ini yang menjadi diferensiasi PDI Perjuangan dengan partai yang lain. Karena usia muda bukan berarti menjadi sebuah handicap, menjadi sebuah kelemahan. Karena di usia muda kami, saya dan Mas Gatot, saya punya pengalaman organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, Mas Gatot, begitupun juga Pak Ketua DPC kami rasa berkat dukungan dan support dari seluruh kader simpatisan PDI Perjuangan itu bisa menjadi sebuah energi baru. Akhirnya kita berupaya untuk selalu dekat bersama rakyat dan yang pasti kalau anak muda ini saat berbicara kerja-kerja politik, berbicara kerja-kerja rakyat, kita tidak pernah berhitung-hitung akibatnya. Kita tidak pernah berhitung apa sih manfaatnya buat kita, karena energi kita yang masih lebih, energi kita yang masih banyak ini, akhirnya sepenuh-penuhnya kita berikan itu untuk masyarakat yang kita perjuangkan. Terakhir Bang Andri punya satu quote yang selalu Bang Andri bilang bahwa suara masyarakat adalah suara Tuhan kan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan apa sih yang menjadi concern dari PDI Perjuangan ini untuk memperjuangkan suara keluh kesah yang nyata di masyarakat saat ini, khususnya di Kota Tangerang, Bang Andri? Itu dia pertanyaan terakhir. Terima kasih. Saat bicara Vox Populi, Vox Dei gitu ya, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, Bu Mega pun juga mengajarkan ke kami, anak-anaknya, bahwa menjadi kader sejati itu hendaknya menangis dan tertawa bersama rakyat. Bahwa akhirnya apapun jabatan politis yang kami emban hari ini di DPRD maupun di partai, ini semua sepenuh-penuhnya kan bicara amanah. Kami diberikan kepercayaan oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri untuk menjadi agen perubahan, untuk menjadi agen perjuangan, bahwa ada nilai ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno, Pancasila 1 Juni, bahwa Indonesia harus menjadi rumah bagi semuanya, Indonesia harus menjadi rumah yang nyaman, Indonesia harus menjadi rumah yang aman. Itu yang menjadi platform perjuangan kami, itu yang menjadi fatsun perjuangan kami, dan itu yang akhirnya menjadi selah orde menggerakkan kekuatan partai untuk kami selalu berkhidmat, untuk kami selalu berkomitmen, dan untuk kami selalu bersama-sama masyarakat. Dan kita kader PDI Perjuangan kenapa selalu konsisten? Saya misalnya di beberapa momen masuk ke dalam selokan segala macam, sampai kemarin saya ngajak beberapa teman-teman untuk sosial eksperimen, kita naik angkot. Kemarin akhirnya kita sama-sama mengkritisi kebijakan rekayasa lalu lintas. Kemarin kita juga support teman-teman e-sport agar bisa terlibat dalam Porprov. Itu sepenuh-penuhnya karena itu adalah suara masyarakat. Itu adalah suara teman-teman juga, adalah suara masyarakat yang harus kami perjuangkan karena kami sedang diberikan kepercayaan oleh Bu Mega untuk memperjuangkan suara-suara itu. Siapa yang harus diperjuangkan? Suara-suara yang senyap, suara-suara yang tidak terdengar, dan suara-suara yang selama ini termarginalkan, itu menjadi bagian suara yang sangat bising di telinga kami, dan untuk bisa tetap kami perjuangkan agar bisa didengar oleh para pengambil kebijakan. Baik, untuk saat ini sahabat Warta Kota, demikian bincang-bincang podcast bersama Bang Andri. Terima kasih banyak Bang Andri. Sama-sama, sehat-sehat. Sudah cukup banyak ya sahabat Warta Kota dan juga Tribuners yang kita bahas dari peran dari PDI Perjuangan
khususnya di Kota Tangerang sendiri. Semoga ke depan PDI Perjuangan seperti yang dibilang Bang Andri tadi sudah masuk ke hingga tingkat lingkungan masyarakat, semakin dapat membawa perubahan dan membawa kebaikan bagi masyarakat ke depannya. Selamat siang dan terima kasih. Mereka